insert lagi, baiklah pemirsa, kalau misalnya pernah mendengarkan kata-kata you are what you eat gitu ya. Nah itu emang aku tuh setuju banget itu, karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita nih ya, baju aja kita pilih. Pertemanan mungkin ada sebagian yang memilih gitu ya. Nah apalagi makanan gitu, makanan juga harus kita pilih juga gitu. Jadi jangan sampai akhirnya kita terlalu mengandalkan yang namanya nafsu, pengen makan ini, tapi malah berimpact pada diri kita sendiri kesehatannya ya. Nah ini mungkin juga yang dipelajari oleh seorang Anwar, karena kemarin Anwar ini baru aja selesai, baru aja dalam proses pemulihan pasca operasi usus buntu. Kita tahu ya Anwar kan seorang host food juga ternama gitu. Jadi memang makannya pun kadang-kadang suka kelepasan. Kira-kira seperti apa sih update dari seorang Anwar? Ini dia untuk Anda. Silakan. Kemarin emang dikasih istirahat sama Allah buat kurang lebih kayak 2 minggu di Anwar yang syuting, karena bener-bener penyakitnya mendadak, terusnya juga nggak tahu harus tindakan juga, dan ini first time di hidup Anwar yang berhubungan sama medis yang di dalam tubuh dan bahkan harus dioperasi. Kalau Anwar sih nggak ada gejalanya gitu kan, cuman ini doang, itu habis pulang syuting terusnya main pergi ke mall bareng sama teman-teman kan, tiba-tiba malam-malam nih perut Anwar tuh sakit, mulai dari sini nih, terus pindah lagi ke sini, terus pindah ke sini, itu kayak perut tuh kayak nggak nyaman gitu kan. Anwar pikir kayak wah ini sakit diare kali ya, sana pergilah ke toilet nih, toilet mall, aku pupin tapi nggak apa ya normal aja gitu, bukan kayak orang sakit perut gitu kan. Terus ya udah Anwar bilang minum obat ini, obat yang buat GERD itu kan, buat obat Anwar minum bahkan sampai 2 tuh. Terus ternyata sakitnya malah pindah ke sini, ke bagian kanan bawah. Dari situ aku pergilah ke klinik, kata dokter kayaknya ini ada gejala-gejala usus buntu atau gitu. Terus aku pikir kayak nggak mungkin. Aku pulang lah nih dari klinik yang pinggir jalan itu kan, aku pulang, tiba-tiba aku tinggal tidur, itu nggak hilang, malah paginya lebih parah, kayak sakit bahkan aku nggak bisa bergerak. Terus pagi-paginya udah aku putusin buat ke rumah sakit. Terus pas ketemu dokter langsung diagnosis kayak ini masih dioperasi, ini usus buntu, padahal belum diperiksa ya, karena dari gejalanya sudah masa iya sih, apanya apa meyakinkan kan ini bener usus buntu, terus ini harus dioperasi. Aku bilang iya, kalau misalnya nanti kagak mau pecah ya harus dioperasi gitu. Ya udah akhirnya hari ini juga aku langsung dirujuk sama si dokter untuk cek darah, terusnya urin, terusnya juga lihat di screening tubuhnya sama USG gitu. Terus ya udah hari itu jam 3 langsung diputuskan buat operasi. Aku langsung emang wajib banget ya kalau usus buntu di operasi, ada obat lain nggak, misalnya minum jamu atau apa? Dia bilang nggak ada, karena kita harus mengambil si ususnya yang meradang ini, daripada nanti dia pecah ya kan, terusnya malah mengganggu yang lain gitu. Jadi dia tuh nggak bisa berputar gitu, saluran pencernaannya, walaupun dia buntu kan dia akan berputar balik gitu, sampai akhirnya nanti akan mau jadi pembuangan kotoran kita gitu. Terus karena sakit banget ya udah aku kayak bismillah aja kayak putusin buat operasi daripada ntar aku kenapa-napa, karena dokter bilang kayak daripada ntar pecah kamu lebih parah kena ke yang lain. Tapi sempat nolak operasi karena takut meninggal. Karena aku pikir kalau orang operasi kan dibius ya, pas dibius pasti orang kayak takutnya nggak bangun lagi kan gitu. Karena aku suka ngeliat di TV kayak pas dioperasi, ibu mohon maaf keluarganya tidak tertolong, itu yang dipikirin kepala aku yang sampai akhirnya gimana ya gitu. Takut banget sumpah, bener-bener takut di hidup Anwar. Seperti ini ada beberapa penyebab. Yang pertama dari pola makan yang berantakan gitu, karena kan orang makan itu kan jadwalnya sudah terstruktur kan. Terus Anwar berantakan makannya. Terus yang kedua itu gara-gara kita sering makan malam, karena kan memang di peraturan kita kalau makan itu kan boleh dari jam 7 kan, bahkan ketika kita mau makan pun dikasih jeda 2 jam buat istirahat tidur kan. Nah kalau Anwar enggak, kadang pulang syuting jam 12, pulang syuting jam 1, jam 2 malam masih cari makanan. Habis cari makanan terus perut full aku tidur. Jadi dia tuh kayak nggak muter gitu loh pencernaannya, jadi akhirnya masuklah ke situ kayak gitu. Kalau pantangan kemarin sih alhamdulillah dokter Anwar bilang nggak ada pantangan sama sekali. Jadi pas aku mau, karena aku bilang ke dokternya, Dok, kan aku artis, aku bilang kayak gitu kan, aku syutingnya makan-makan, review makanan, itu yang pantang. Dia bilang nggak aja, apapun kamu makan selama itu masih batas wajar manusia, nggak berlebihan. Suruh bilang tuh kalau pedes gimana, karena aku suka makan pedes kan, ya pedes makan aja nggak apa-apa, asalkan tadi dia sesuai dengan batas normal manusia, nggak yang kelebihan, tidak yang makan sambal tapi sebelum makan, akhirnya kan nanti di perut kalau berlebihan kan jadi penyakit kan, kayak gitu. Cuman ya pas setelah recovery ini, maksudnya makannya yang lunak-lunak aja dulu, jangan keras-keras itu untuk pantangan makanan. Selebihnya pas ke operasi ya udah katanya makan aja gitu.
usah takut dan khawatir. Sakit ini apa sih? Hikmah dari sakit ya tadi aku jadi tahu pola hidup sehat yang benar tuh buat organ tubuh kita tuh seperti apa. Terusnya jam-jam produksi capeknya perut tuh kapan aja. Jadi aku bener-bener yang kayak nggak makan gitu. Jadi makan tuh ada waktunya, ada jedanya. Yang tadinya harus nutrisi buat badan malah jadi racun itu. Terus juga sekarang lebih kayak aware sama kesehatan. Waktunya istirahat. Kan aku kadang pulang syuting, aku masih ngayapan habis jam 3, jam 4 main sama temen gitu kan. Terus paginya syuting lagi. Sekarang enggak, waktunya tidur dia tidur. Lebih menghargai waktu dan menghargai badan juga, karena kan badan ini kan yang pakai buat bekerja kita kan. Nanti kalau dia sakit ya udah gede pro aja, kena semuanya deh. Puji Tuhan, udah sembuh ya Anwar ya. Sekarang udah segar lagi dan sekarang pastinya sudah bisa memilih-milih bagaimana pola makan yang sehat, pola istirahat juga. Dan yang paling penting adalah bagaimana sudah bisa menghiasi layar kaca dengan keceriaan dia kembali. Kadang-kadang emang gitu ya Dik ya. Kalau misalnya kita lagi sehat gitu, banyak banget permintaannya. Tapi ketika kesehatan itu diambil, cuma satu permintaannya supaya sehat-sehat aja gitu loh ya kan. Betul sekali gitu. Hari-harinya. Karena Anwar juga kan sering banget memberikan kebahagiaan buat kita juga. Jadi banyak juga yang cinta sama Anwar juga gitu. Baik mendoakan untuk kesehatannya Anwar gitu.